نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab ilmu dan akan masuk ke bab yang ke-30, hadis 94, 95, 96. Kemarin kita telah membahas tentang bab marah ketika mengajar atau ketika menyampaikan mau'izah. Jadi memberikan contoh tentang bagaimana Rasulullah SAW marah. Bab yang ke-30, bab man a'adal hadis salasan liyubhama anhu wa qala ala wa qarusul faman zala yukarriruha wa qala Ibnu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal balagtu salasan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abdah. Qala hadatsana Abdus Samad. Qala hadatsana Abdullah ibn Musanna. Qala hadatsana Sumamah ibn Abdullah an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza sallama salatan wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salatan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Abdah Ibnu Abdullah hadatsana Abdus Samad. Qala hadatsana Abdullah ibn Musanna. Qala hadatsana Sumamah ibn Abdullah an Anas bin Malik annahu kana idza takallama bi kalimatin a'ada salasan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim salasan. Wa qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Musaddad. Qala hadatsana Abu Awana an Abi Bishrin an Yusuf bin Wahab an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala qala takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabarna fa adrakna wa qad arhaqna salat al-asri wa nahnu natawaddau wa ja'alna namsahu ala arjulina wa nada bi ala sautin wailul aqabi minan nar marrataini aw salasan. Bab yang ke-30 ini termasuk bab metode mengajar. Ini termasuk uslub metode mengajar, metode guru dalam mengajar.
Telah kita lewat beberapa metode dari metode Rasulullah dalam mengajar. Salah satu yang sudah lewat metode Nabi SAW adalah memberi pertanyaan untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan pemahaman muridnya. Di antara metode mengajar yang sudah lewat adalah mengangkat suara. Artinya guru harus punya power, ya, mudaris itu harus punya power suara, karena tentunya supaya semua murid mendengar. Kemudian di antara metode mengajar yang sudah lewat seperti mempersiapkan, ya, dua sisi, mempersiapkan diri, ya, seperti di dalam hadis yang sudah lewat tentang Jibril alaihissalam. Kemudian yang kedua mempersiapkan muridnya. Jadi kondisi murid harus ittisalus sam'i, ittisalul basari, hudurul qalbi. Bahwa murid-murid yang akan belajar itu siap-siap untuk punya hubungan dengan gurunya, kesiapan telinga, mata, dan kehadiran hati. Kemudian di antara metode Nabi SAW menggabungkan, ya, antara sifat rahmah dengan syiddah. Syiddah itu bukan melakukan kekerasan, tapi yang dimaksud bersikap tegas. Dan di antara metode pengajaran memperlihatkan marah, artinya memperlihatkan marah. Dengan syarat yang sudah dijelaskan kemarin, marahnya tidak melewati tabiat. Kalau orang malah melewati tabiat, itu bisa ngelantur ngomongnya sehingga mencela, bisa melakukan khotimah seperti membunuh, memukul, dan semisalnya. Tapi marah yang dikendalikan, yang menunjukkan orang itu mengingkari sesuatu dengan pengingkaran yang besar, diekspresikan marahnya, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya yang kita akan bahas bahwa Nabi SAW apabila berbicara suka mengulanginya 3 kali. Jadi kalau menyampaikan ilmu, mengulanginya 3 kali supaya bisa dipahami. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis, tapi ini hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu ma'budi pasanaduhu mim mabda'i sanadihi rawin fa'akrat. Hadis mu'allaq adalah hadis yang dibuang sanadnya dari mabda. Mabda itu yang di atas mufarid. Karena sanad itu ada mabda sanad, ada aslu sanad. Kalau mabda sanad itu rawi setelah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Jadi guru yang mengeluarkan hadis namanya mabda sanad. Kalau ahlu sanad, aslu sanad adalah sahabatnya. Sahabatnya siapa? Man sahabi. Hadis mu'allaq adalah hadis yang dibuang rawinya dari mabda sanadnya. Dan Imam Bukhari hadis mu'allaqnya banyak jenis. Ada yang tidak dicantumkan semua sanadnya, hanya disebutkan hadisnya saja. Ya seperti ini. Ala wa qaulu zur. Saksi zur, ucapan zur. Wa mazala yukarriruha. Kemudian Nabi SAW terus mengulang-ulangnya.
yaitu Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Bahwa Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa besar? Lalu beliau mengulanginya 3 kali. Kemudian mengatakan, ala wa qaulu zur. Hati-hati dengan ucapan zur. Ucapan qaulu zur itu banyak, seperti al-kadhib, ucapan dusta, tuhmah, syatmu, dan yang semisalnya. Wa qala Ibnu Umar, dan berkata Abdullah bin Umar. Berarti ini masih disebut sahabatnya, tapi dibuang semua sanad sebelumnya. Qala Nabi SAW, hal balagtu salasa. Ini di Haji Wada. Kisah hadis ini di Haji Wada, yaitu ketika Nabi SAW dihadiri oleh tidak kurang dari 100.000 para sahabat. Kemudian Nabi SAW bersaksi kepada Allah sambil mengangkat tangannya, dan para sahabat menyaksikan. Dan di situ Abu Bakar menangis ketika mendengar hadis ini. Allah hal balagtu, yani hal balagtu, wa asyara bi yadihi. Maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya yang menunjukkan Allah di atas langit. Ya, salah satu dalil yang menunjukkan Allah di atas langit karena Nabi SAW berisyarat. Dan Abu Bakar menangis ketika mendengar hadis ini. Kenapa? Karena Abu Bakar faham bahwa Nabi SAW sebentar lagi akan meninggalkan para sahabat dan kita semua di saat itu. Artinya beliau akan wafat dalam waktu yang dekat, karena telah sempurna syariatnya. Allah tidak akan mengangkat Nabi kita Muhammad SAW kecuali setelah disempurnakan syariatnya. Sebab Allah berfirman apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Dan pada kisah hari ini, jadi pada kisah hadis ini menunjukkan Abu Bakar itu orang yang paling cerdas, orang yang paling faqih. Jadi orang yang paling faqih, orang yang paling cerdas di antara para sahabat. Ya, maka Abu Bakar itu sahabat yang paling mulia dari seluruh sahabat dan dari seluruh umat ini. Lalu beliau menyebutkan hadis-hadis yang bersanad. Jadi beliau menyebutkan hadis yang bersanad setelahnya. Qala hadatsana Abdah, itu Abdah Ibnu Abdullah As-Sigor. Jadi Abdah Ibnu Abdullah As-Sigor. Qala hadatsana Abu Somad, Abu Somad Ibnu Abil Warith. Qala hadatsana Abdullah Ibnu Musanna. Abdullah Ibnu Musanna kuliahnya adalah Abu Musa Al-Anazi. Abu Musa Al-Anazi. An Sumamah Ibnu Abdullah An Anas Ibnu Malik, dari Anas Ibnu Malik, ma'ruf sahabat yang mulia. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu annahu, bahwasanya beliau, kana, keadaan beliau, lapan kana menunjukkan dawam, kontinu dan sering. Idza sallama salatan, apabila beliau mengucapkan salam, maka mengucapkan salam 3 kali. Dalam arti kalau diprediksi tidak terdengar, maka beliau mengulangi salamnya 3 kali sehingga terdengar. Wa idza takallama bi kalimatin a'addaha salatan, dan apabila beliau
berbicara dengan satu pembicaraan, maka beliau mengulanginya 3 kali. Di hadis nomor 95, hadatsana Abdah ibnu Abdullah. Jadi Imam Bukhari di atas mubham menyebutkan Abdah saja. Di bawah disebutkan Abdah ibnu Abdullah. Jadi terkadang para ulama hadis itu menyebutkan 2 sanad yang berbeda untuk bayan, untuk menjelaskan. Karena ada yang mubham, Abdah siapa? Maka di hadis kedua disebutkan namanya. Qala hadatsana Abdus Samad. Qala hadatsana Abdullah ibnu Musanna. Qala hadatsana Sumamah ibnu Abdullah an Anas bin Malik an Nabi sallallahu annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasa. Jadi dibalik di sini. Bahwasanya beliau apabila berbicara dengan satu kalimat, maka beliau mengulanginya 3 kali. Hatta tuhama, sehingga dipahami. Jadi di sini ada bayan. Nanti kita jelaskan. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasa. Dan apabila beliau mendatangi satu kaum, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka, dan salam beliau kepada mereka 3 kali. Secara isi, hadis pertama dengan hadis kedua itu sama. Jadi konteks atau urgensi dari hadis pertama hadis kedua sama, bahasan pokoknya sama. Itu yang mengatakan kalau bicara diulangi 3 kali, kalau mengucapkan salam ya mengulangi 3 kali. Tapi pertanyaannya, buat apa Imam Bukhari mengetengahkan riwayat yang kedua? Riwayat yang kedua ini punya fungsi, dan ini salah satu metode memahami nas hadis, itu al-jam'u baina riwayat, menggabungkan di antara riwayat-riwayat. Nah, contoh fungsi hadis yang kedua adalah libayanil mubham, untuk menjelaskan yang sifatnya mubham. Yang mubham itu belum jelas. Ketika dikatakan Abdah yang mana? Maka pada riwayat yang kedua disebutkan Abdah ibnu Abdullah as-Sidr. Sebab Abdah itu ada Abdah ibnu Abdul Rahim al-Mawarsi, tapi tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Abdah ini cuma satu, yaitu Abdah ibnu Abdullah as-Sidr. Banyak Abdah di Tabaqahnya, tapi tidak diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, maka fungsi riwayat yang kedua itu bayanul mubham, menjelaskan yang mubham tadi. Pertama. Yang kedua, ini adalah untuk bayan muqayyad ala mutlaq. Jadi mimbab taqyidul mutlaq. Kan nas itu ada yang nas mutlak, kemudian muqayyad. Ada nas yang umum, cari yang khusus. Nah, salah satu metode memahami nas baik Quran ataupun hadis seperti itu. Nah, sekarang seolah-olah dalam hadis pertama, pokoknya setiap ngomong ya 3 kali. Apa betul Nabi SAW setiap ngomong harus 3 kali? Nah, maka beliau menjelaskan pada riwayat yang kedua hatta tufhama, supaya apa? Dipahami. Jadi ilah mengulangi ucapan dalam ta'lim Nabi SAW itu untuk dipahami. Berarti kalau guru memprediksi sekali paham, nggak usah, harus diulangi 3 kali. Jadi kalau antum menerangkan nih, ya hal-hal yang mungkin yang semua orang udah paham, ya tidak perlu juga harus diulangi 3 kali. Tapi kalau kita memprediksi murid kita akan tidak paham kalau dijelaskan 1 kali, maka perlu penjelasan 2 kali atau 3 kali. Jadi ilah mengulangi 3 kali untuk apa? Untuk memahami.
Demikian juga apakah setiap Nabi salam itu salam 3 kali? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya gitu enggak. Yang dimaksud supaya terdengar. Jadi kalau dianggap terdengar 1 kali dan orang telah menjawab, nggak perlu masa udah menjawab salam lagi, kan? Maka di sini yang dinamakan taqyidul mutlaq. Taqyidul mutlaq. Dan ini salah satu metode memahami nas. Ya, nas itu diteliti, nas pertama bisa mutlak, nas yang keduanya muqayyad, nas pertama umum, nas yang kedua adalah khas. Dan ini metode dalam istimbat pada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pengulangan Nabi Sallallahu dalam pembicaraan ketika menyampaikan ilmu itu punya 2 hikmah yang sangat agung. Selain hikmah yang tadi, pertama, sebagai dalil rahmah. Jadi sebagai dalil rahmah bahwa Nabi SAW itu punya kasih sayang. Guru modal utamanya adalah penyayang. Jadi guru itu bukan modal orasi. Guru itu bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi punya tujuan bagaimana orang itu paham. Dan itu bentuk rahmat. Maka Nabi SAW saking kasih sayang kepada murid-muridnya, kepada para sahabat, itu mau mengulangi ucapannya 3 kali, mau menyampaikan ilmunya diulang-ulang 3 kali. Dan menunjukkan rahmat. Yang kedua, kembali kepada pokok-pokok tentang masalah ilmu. Ilmu itu paham. Jadi ilmu itu paham. Telah kita bahas dalam bab sebelumnya, di mana Imam Malik mengatakan al-ilmu laisa bikasratil syuyukh wala bikasratil kutub wala bikasratil julus. Al-ilmu wal fahm. Ilmu bukan sekedar seseorang banyak guru, bukan sekedar orang lama belajarnya, banyak baca, banyak duduk di majelis, tapi ilmu adalah paham. Maka Nabi SAW apabila beliau berbicara tentang sesuatu, baik itu bentuk peringatan, baik itu berupa penjelasan, maka beliau mengulanginya 3 kali. Supaya apa? Supaya dipahami, supaya dicerna oleh yang mendengarnya. Dan di sini kita tahu kenapa Nabi SAW mengulangi salam. Sebab intinya harus terdengar sehingga orang akan menjawabnya. Pada riwayat yang lain ada tambahan wa idza ista'dana thalatha. Kalau beliau meminta izin, maka beliau meminta izin 3 kali. Termasuk kalau antum ngetuk pintu, krok-krok nggak terdengar, krok-krok nggak terdengar, krok-krok nggak terdengar, ya pergi, jangan terus digedor pakai palu, pergi, karena itu ada. Ngucapin salam, kalau udah lewat 3 kali ya pulang. Kalau udah melewati 3 kali, pulang. Dan itu adalah bagian adab. Dan adab mengetuk pintu, yang mengetuk pintu tidak boleh di depan. Kalau antum pintu, jangan di depan pintu begitu. Nanti kalau tidak terbuka, ada aurat yang terbuka.
maka apa berada di kanan atau di kiri pintu. Itu adab dalam meminta izin. Hadis yang ketiga, qala hadatsana Musaddad, yaitu Musaddad Ibnu Musarhad Ibnu Mutarbal Ibnu Mujaddad. Qala hadatsana Abu Awan Waddah Ibnu Abdullah Al-Yashkuri. Sudah kita lewat. Qala hadatsana Abi Bishr an Yusuf bin Wahab an Abdullah bin Amr bin As. Bukan Abdullah bin Umar, tapi ini adalah Abdullah bin Amr. Qala, dan hadis ini telah lewat. Hadis ini telah lewat ya dalam sebelumnya. Itu bab mengangkat suara ketika menyampaikan peringatannya. Yang tadi saya katakan bagian daratan mengajar mengangkat power suara. Taqallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabarnahu. Nabi sallallahu terlambat. Artinya beliau berada terlambat dari pasukan yang kami safar bersamanya. Ba'adrokana wa qad ahraqna sholata. Lalu beliau mendapati kami dan telah masuk kepada kami waktu sholat. Artinya kami telah mendapatkan waktu sholat, yaitu sholat asar. Jadi para sahabat dengan Nabi sallallahu melakukan perjalanan, tapi Nabi sallallahu agak terlambat di belakang. Masuk waktu sholat, yaitu sholat asar. Wa nahnu natawaddu, dan kami sedang berwudu. Faja'alna namsahu arjulina. Lalu kata para sahabat, kami tidak mencuci kaki, tapi kami mengusap kaki-kaki kami. Jadi kaki para sahabat tidak dicuci, tapi diusap. Karena Nabi ala sautin, lalu beliau menyeru dengan suara yang keras, berbicara dengan suara yang keras, yaitu berbicara dari kejauhan. Dan ini nanti akan ada lagi di dalam bab wudu ya. Dalam bab wudu akan ada lagi. Qala wailul aqabi minan nar. Celaka tumit yang tidak tersentuh dengan air akan disentuh api neraka. Wail, halak. Sebagian para ulama mengatakan wail yakni wadi finnar, yaitu lembah yang ada di neraka, tapi itu dhaif. Wailun bimana halak, yaitu artinya celaka. Celaka tumit, yaitu muakharatu qadam, bagian belakang dari tumit telapak kaki kita, akan disentuh dengan api neraka, yaitu kaki yang tidak terkena air. Beliau mengatakan wailul aqabi minan nar, wailul aqabi minan nar, wailul aqabi minan nar. Mengulanginya sampai 3 kali. Ini dalam bentuk ancaman. Dan Nabi SAW pun mengekspresikan marah waktu itu, karena suaranya begitu kencang. Hadis ini dijadikan dalil bahwa kaki dicuci, tidak diusap, seperti dalam keyakinan orang-orang Syiah, Rafidhah, dan orang-orang Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij dengan orang-orang Syiah punya pendapat kaki tidak dicuci, tapi kaki diusap. Ya, tapi aneh, kalau memakai khuf, mereka tidak mensyariatkan mengusap khuf. Ya, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala dengan bacaan jar, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Jadi bacaannya wa arjulikum, karena yang sebenarnya dibacanya kata wa arjulakum. Tapi bahasan di dalam bab ini bahwa Nabi SAW itu mengulangi ucapannya 3 kali.
Pengucapan Nabi SAW kepada satu kalimat ataupun menerangkan 3 kali tujuannya rahmah untuk memahamkan pendengar. Berarti kalau dianggap paham sekali ya tidak perlu diulangi. Ini hanya satu metode saja sebagai dalil kasih sayang seorang guru kepada muridnya, menunjukkan guru itu harus punya tujuan yang sangat tinggi bahwa muridnya paham, muridnya baik. Bab yang ke-31. Bab ta'limur rajulu amatahu wa ahlahu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala qala akhbarana Muhammad ibnu Salam hadatsana Al-Muharibi qala hadatsana Shalih bin Hayyan qala Amir Asy'ari hadatsani Burdah Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun lahum ajran rajulun min ahli kitabi amana bin nabiyyi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal abdul mamluk idza ada haqqallah wa haqqa mawalihi wa rajulun kanat indahu amatun fa'addabaha wa ahsana ta'dibaha wa allamaha wa ahsana ta'limaha thumma aqaqaha wa tazawwajaha wa lahu ajrun. Bab yang ke-31, bab mengajari budak. Bab tentang seseorang mengajari budaknya dan mengajari keluarganya. Bab ini mengingatkan kepada setiap para dai, juru dakwah, para mudarris, muallim, muallimah, yaitu tidak boleh sibuk mengajari orang tapi tidak mengajari keluarga. Jadi mengajari keluarga adalah urgen. Mengajari keluarga adalah penting. Di dalam hadis ini diceritakan atau disebutkan, kita akan paham nanti maknanya, tentang 3 kelompok orang yang akan dapat 2 pahala. Jadi 3 kelompok orang yang akan mendapatkan 2 pahala. Bab seseorang mengajari budaknya dan keluarganya. Qala akhbarana Muhammad ibnu Salam qala hadatsana Al-Muharibi qala hadatsana Shalih bin Hayyan qala Amir Asy'ari Sya'bi imam besar Amr bin Surah anak Burdah Nabi qala Rasulullah kalau bersabda Rasulullah salah satu lahum ajrun, ada 3 orang yang akan mendapatkan 2 pahala. Siapa mereka? Rajulun min ahli kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama katanya ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani, yang mereka beriman kepada nabi mereka dengan benar di zamannya, lalu beriman kepada Nabi Wasallam setelah diutusnya Nabi Wasallam. Jadi beriman kepada nabi mereka dengan benar, kemudian beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka akan mendapatkan 2 pahala. Jadi mereka akan mendapatkan 2 pahala. Ini fadlun min Allah. Ini adalah berupa karunia dan keutamaan dari Allah. Yang kedua adalah budak.
yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak majikannya. Jadi artinya orang yang budak jaga sholat 5 waktu, berpuasa, taat kepada Allah, lalu dia taat kepada majikannya, maka akan dapat 2 pahala. Yang ketiga, ada seseorang yang memiliki budak, yaitu budak perempuan, bukan budak laki-laki, tapi budak perempuan. Fa'addabaha, lalu dia mendidiknya, mengajarinya akhlak, budi pekerti, dengan sebaik-baik budi pekerti. Wa'allamaha, lalu dia mengajarinya. Ya kalau tadi akhlak, kalau ini identiknya berkaitan dengan ya, diajari wudu, diajari sholat, diajari tentang tauhid, diajari tentang iman, diajari tentang takwa. Jadi diajari tentang keilmuan halal haram. Kemudian dia memerdekakannya dan ia menikahinya. Ya. Kalau budak dinikahi, dimerdekakan, berarti itu tidak perlu mahar. Jadi majikan yang menikahi budaknya tidak perlu mahar, karena maharnya adalah memerdekakannya. Jadi memerdekakannya adalah maharnya. Balahu ajron, maka baginya ada 2 pahala. Maka baginya adalah 2 pahala. Imam Bukhari di dalam judulnya berkata, bab seseorang mengajari budaknya dan keluarganya. Sedangkan nas hadis tidak ada letterlock anjuran atau keutamaan mengajari anak. Karena yang disebutkan dalam hadis apa? Mamluk, yaitu budak. Maka tentunya di sini alat tariqatul qiyas, dengan jalan qiyas. Berarti para ulama menggunakan qiyas, tapi qiyasnya qiyas yang hak. Jadi qiyas yang hak. Yaitu apa? Ada kesamaan. Jika seseorang memiliki anak-anak perempuan, kemudian dididik anak perempuannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, tidaklah seseorang diuji dengan 2 anak perempuannya. Dalam satu riwayat, tidaklah seseorang mengajari 2 anak perempuannya sehingga keduanya dewasa, kecuali akan menjadi penjamin dari neraka, penjaga dari neraka, jadi sitrul minana, pengarang dari neraka. Dalam satu riwayat, keduanya akan memasukkan dia ke surga. Jadi kedua anak perempuan itu memasukkan dia ke surga. Itu keutamaan mendidik anak perempuan. Ya. Di saat orang-orang jahiliyah dulu membunuh anak perempuan, maka diberi motivasi mendidik anak perempuan. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, aku dengan para pendidik anak perempuan di surga seperti ini. Lalu beliau merenggangkan. Jadi beliau mengatakan, aku di surga dengan para pendidik anak perempuan seperti ini. Maka bagi para ummahat, kemudian kita para bapak yang punya anak perempuan itu harus senang dan harus bersungguh-sungguh mendidiknya, karena memiliki keutamaan yang sangat agung. Di keutamaan yang sangat agung. Di riwayat lain ada juga yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang akan mendapatkan 2 pahala, yaitu
orang-orang yang mempekerjakan para pekerja. Jadi orang-orang yang mempekerjakan para pekerja, dia menunaikan haknya, menunaikan kewajibannya dan memenuhi hak-hak pekerja. Maka dari sisi mempekerjakan dapat pahala, dan dari sisi membayar dengan baik dapat pahala. Itu juga akan dapat 2 pahala. Di riwayat yang lain juga ada kisah Nabi SAW berkata ada sahabat yang dapat 2 pahala walaupun salah ijtihadnya. Dan ini cara Nabi SAW, yaitu apa? Dikisahkan ada 2 sahabat safar, datang waktu sholat tidak ada air, maka kedua-duanya berwudu. Setelah mereka, kedua-duanya bertayamum, tidak berwudu. Jadi sedang safar, datang waktu sholat tidak ada air, maka kedua-duanya bertayamum, lalu sholat. Setelah sholat mendapatkan air, yang satu mengulangi sholatnya, berwudu dan mengulangi sholatnya, yang satu tidak mengulangi sholatnya. Maka berdebatlah di antara kedua sahabat ini, sehingga dibawalah kejadian ini kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Liman yu'idis sholata laka ajron. Bagi orang yang mengulangi sholatnya, kamu dapat 2 ganjaran. Waliman lam yu'idis sholata, qala Nabi SAW, as-sabta sunnah. Lalu Nabi SAW berkata kepada yang kedua yang tidak mengulangi sholatnya, maka beliau mengatakan, kamu tepat dengan sunnah. Lihat Nabi SAW bersikap kepada para sahabat dengan rahmat. Ketika salah satu ijtihadnya keliru dan salah satu ijtihadnya benar, maka yang benar ijtihadnya adalah yang tidak mengulangi sholat. Karena yang mengulangi sholat disebutkan dapat 2 ganjaran. Ganjaran yang mana? Ganjaran sholat pertama dan 1 ganjaran keliru ijtihadnya. Sedangkan yang dikatakan kamu mendapatkan sunnah, artinya tepat ijtihadnya. Dan yang kedua akmal minasan, bahwa yang pertama yang tidak mengulangi sholat, yang kedua yang tidak mengulangi sholat itu lebih sempurna dari yang pertama. Hal itu karena Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal seorang hamba ketika dia beristihad. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seorang hamba ketika dia beristihad. Dan dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa amalan soleh seseorang yang diwasilahi orang yang lain, maka orang yang mewasilahinya akan dapat bagian dari amal. Itulah yang dinamakan dengan istilah amal jariyah. Seperti dalam kaidah umum, man dalla ala hidayah, man sanna sunatan hasan. Siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, maka dia akan dapat pahala dan pahala dari orang yang mengikutinya. Siapa yang menghidupkan satu perkara yang baik lalu diikuti oleh orang yang lain, maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala dari yang mengikutinya. Imam Bukhari menyebutkan bab ini sebagai peringatan kepada kita bahwa seorang mukmin harus punya perhatian mentarbiyah, mendidik anak. Saya sering menjelaskan di dalam berbagai kesempatan bahwa ibu dan bapak adalah
guru pertama. Rumah adalah sebagai lembaga pendidikan yang pertama. Seorang bapak, seorang ibu harus menjadi sosok mu'allim, harus menjadi sosok mu'allimah. Seorang ibu harus mu'allimah. Bahkan Nabi Hasan mewanti-wanti kepada kaum laki-laki untuk memilih calon istri adalah yang wadud, al-walud, wadud, al-walud diprediksi akan banyak keturunannya, wadud durrahmah, artinya yang memiliki sifat kasih sayang. Kemudian dikatakan ahnan. Apa itu ahnan? Tuqawwim, orang yang mampu mengarahkan. Ya. Karena tentunya seorang suami, seorang ibu harus punya skill leadership, kemampuan memimpin, ya, kemampuan mengarahkan, kemampuan memberikan motivasi, ya, memberikan motivasi. Jadi kalau kita bicara, pembicaraan kita itu bisa memberi motivasi, bisa mengarahkan, bisa memberikan pengaruh, bisa menjadi daya pendorong, daya merubah dari semua apa yang kita katakan. Dan itu kewajiban seorang ibu dan bapak. Saya sering menyampaikan kata-kata, carilah seorang istri yang bisa menjadi ibu anak-anak, dan carilah seorang suami yang bisa jadi bapak anak-anak. Jadi dalam nikah bukan sekedar bisa memenuhi hajat kita. Pokoknya seorang perempuan lebih banyak biasanya begitu, cari suami yang bisa belikan tas, bisa belikan mobil, bisa beli rumah, walaupun mungkin tidak dekat dengan anak-anak. Nah itu nanti akan mudah untuk cerai, mudah untuk terjadi kisruh. Demikian juga seorang suami yang hanya menyenangi dan memenuhi hasrat dirinya. Wanita yang masak juga tidak bisa, setiap hari yang dipegang adalah kosmetika, kuku, semua berdandan. Ya kan, saya sudah menyebutkan ada 6 tipikal wanita yang tidak boleh dipilih oleh seorang laki-laki. Salah satunya adalah barokah. Barokah itu wanita yang selalu berdandan. Dan kita dapatkan ya para wanita itu di mana-mana berdandannya. Siap ya, di mana aja. Habis makan, di restoran, ini yang itu. Ganti lagi lipstick. Ngaca di mana-mana. Di mana-mana. Mau turun dari mobil langsung bukain. Gini. Mana terus ya. Ya, kalau orang Jawa Barat, orang Bandung, Tasik, luas lebih luas leos. Akhirnya dipilih orang. Keutamaan mendidik anak itu sangat besar, terutama mendidik anak perempuan. Dan dalam hadis ini tadi dikatakan kias. Kiasnya adalah kias aula. Jadi kalau punya perhatian kepada budak itu gede pahalanya, maka memperhatikan yang merdeka lebih besar lagi pahalanya. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadis ini ditinjau dari hadis yang lain, bahwa keutamaan itu bukan dari jumlah, tapi ditinjau dari sisi, jadi bukan kuantitas tapi kualitas dalam istilah kita. Ada yang disebutkan jumlah pahala dengan yang tidak disebutkan jumlah pahala. Ternyata dalam hakikatnya lebih besar pahala yang akan didapatkannya. Yaitu dalam hadis yang tadi, ketika para sahabat, 2 sahabat itu safar, kemudian tidak ada air, ketika datang waktu sholat, kedua-duanya bertayamum dan sholat. Salah satunya mengulangi sholat, yang satu tidak mengulangi sholat.
Maka Nabi SAW berkata kepada yang mengulangi sholat, kamu dapat 2 ganjaran. Sahabat yang mendapatkan 2 ganjaran tidak berarti dia lebih besar pahalanya dari orang yang tidak disebutkan jumlah pahalanya. Ketika Nabi SAW berkata kepada yang tidak mengulangi sholat, asabta sunnah, karena ketepatan kepada sunnah lebih besar pahalanya. Adapun disebutkan 2 pahala tadi, ya pahala sholat pertama dan pahala isian yang salah. Maka diistilahkan oleh para ulama, al-ibrah laisa bikam, walakin al-ibrah bil kaif. Ibrahnya itu bukan berapa, tapi ibrahnya itu bagaimananya. Satu hadis lagi kita baca supaya lebih cepat. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babu idhamil limami an-nisaa wa ta'limihinna. Qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Syu'bah an Ayyub qala sami'tu Atha sami'tu Ibn Abbas qala asyhadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam aw qala Atha asyhadu ala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilalun wa dhanna annahu lam yusmi wa wa'adahunna wa amaruhunna bisadaqah wa ja'alatil mar'atu tulqi al-qurta wal khatam wa Bilalun ya'khudhu bi tarbi thawbihi. Bab seorang pemimpin memberikan wejangan nasihat khusus kepada perempuan dan khusus mengajari mereka. Jadi bab imam, amir, yang mulai dari kalau di Indonesia RT, RW, camat, bupati, gubernur, presiden, dan termasuk di bagiannya adalah ustaz, alim. Bab tentang imam memperingatkan khusus wanita, artinya memberikan nasihat khusus untuk wanita dan mengajari mereka secara khusus. Maka disebutkan hadis tentang kisah dalam khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Abdullah bin Abbas meriwayatkan di sini bahwa Nabi SAW keluar dan disertai oleh Bilal. Jadi Imam Bukhari memotong riwayatnya di sini. Yang dimaksud keluar untuk sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, di antara 2 sholat itu. Kemudian Nabi SAW sholat, itu sholat 2 rakaat. Kemudian beliau berkhutbah. Khutbah yang umum. Tapi waktu itu belum ada mikrofon, belum ada pengeras suara. Ya, dan para sahabat sudah banyak tentunya, dan wanita jauh tempatnya. Jadi wanita tempat sholatnya jauh dari kaum laki-laki, dan tidak seperti hari ini ada mikrofon di sana. Maka setelah Nabi SAW menyampaikan khutbah untuk kaum laki-laki, maka Nabi SAW bergegas mendekati kaum wanita dan disertai oleh Bilal. Sebab Nabi SAW menyangka belum terdengar semua nasihat beliau. Maka Nabi SAW memperingatkan kaum wanita. Di sini dipotong bahwa Nabi SAW mengatakan, sungguh aku melihat kalian
sungguh telah diperlihatkan kepadaku neraka. Jadi kata Nabi SAW, telah diperlihatkan kepadaku neraka. Dan aku benar-benar melihat kalian yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Jadi Nabi SAW memberikan nasihat kepada wanita dan menyampaikan bahwa aku telah melihat neraka dan aku melihat penghuni yang paling banyak adalah kaum wanita. Apakah berarti wanita paling sedikit juga penghuni surganya? Pendapat yang rajih, pendapat yang hak Allah alam, penghuni surga yang paling banyak juga wanita. Kenapa? Karena setiap orang minimumnya 2 bidadari. Jadi setiap laki-laki ada 2 bidadari, ada 2 jari yang disediakan. Berarti ya tetap double gitu ya, dari kaum apa? Laki-laki. Jadi dikatakan penghuni neraka paling banyak bukan berarti di surga perempuan paling sedikit. Kemudian Nabi SAW memerintahkan mereka untuk bersedekah. Di dalam riwayat yang lain, apa yang menyebabkan kaum wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Maka Nabi SAW menyebutkan ada 3. Yang pertama, kasratus syakwa, banyak mengeluh kepada suami. Dan salah satu wanita yang tidak layak dipilih dari 6 sifat adalah mannan. Kemudian annana. Kalau mannan itu yang suka mungkin aduh saya dari pagi nyusuin, dari pagi malam tadi bangun nyuci ya, maka ini namanya mannan. Apalagi wanita yang sedikit penghasilannya besar, ingat enggak kemarin saya kasih ibu kamu, kemarin kakak kamu saya bantu, namanya mannan ya. Kalau yang suka banyak mengadu namanya annana. Annana, banyak mengadu ya. Yang kedua, kasratul lakni, banyak melaknat. Yang ketiga, yakfurna, tapi bukan kufur kepada Allah, yakfurna bil asyir, yaitu kufur kepada pemberian suami. Kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan kepada dirinya, maka dia berkata kepada suaminya, dari dulu sampai hari ini aku belum dapat sesuatu dari kamu. Itu namanya yakfurna al asyir. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabiyah untuk sedekah. Maka kata Bilal, oh sibuk katanya. Ada yang melepas cincin-cincinnya, ada yang melepas anting-antingnya, ada yang melepas gelang-gelangnya, ada yang melepas kalung-kalungnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, sebagiannya terdapat wanita-wanita yang kelihatan begitu takut sehingga wajahnya berubah. Maka Bilal bin Rabah mengambilnya dengan bagian dari kainnya, ya seperti kain ihram lah, karena waktu dulu bukan kain-kain yang seperti ini umumnya, jadi 2 kain. Maka Bilal mengambil dengan ujung kainnya. Hadis ini menjelaskan tentang anjuran perhatian kepada kaum wanita untuk mereka diajari dan mereka diberikan nasihat secara khusus. Bab yang ke-32 ini menjelaskan bab min turuq ta'lim ma'rifat fawariqin nas. Di antara metode mengajar adalah mengetahui tingkatan manusia, IQ-nya, kemampuan berpikirnya, termasuk juga yang mengajari laki-laki beda dengan mengajari perempuan. Ya, termasuk bikin kurikulumnya beda. Kalau itu dalam bentuk lembaga, metodenya berbeda, cara pendekatannya berbeda. Dan
guru yang menyamaratakan semua muridnya. Kalau tidak ingin dikatakan dengan kalimat kasar, ya saya bilang kalimat kasar, guru yang goblok. Kalimat kasar kan nggak apa-apa. Memang guru yang tidak mengerti bukan guru kalau semua orang disamakan. Ya, walaupun jadi polemik ya, sekarang ada ujian nasional atau tidak. Nah, ujian nasional termasuk itu. Ujian nasional itu termasuk pendidikan yang tidak ya mengikuti manhaj nubuwah. Kenapa? Dari semua provinsi disamakan, sekolahnya beda, ujiannya sama, itu namanya tidak benar gitu kan. Soalnya eta wae kabeh gitu. Nah, gitu deui gitunya. Nah, itu menunjukkan walaupun jadi polemik ada yang setuju tidak setuju sekarang ya mau dihapus gitu ya. Ya. Orang yang dikasih tempe dengan dikasih gepuk sama-sama kerjanya diberi sama, itu beda. Orang yang dikasih tempe gurunya guru jadul, guru milenial diajarinya sama ujiannya kan tidak benar gitu kan. Perangkat yang ada beda kan, perangkatnya di kampung dengan perangkat di kota gitu kan. Perangkat yang ada komputernya, ada laboratoriumnya, ini sama pertanyaannya. Nah, ini kan tidak benar gitu cara pendidikan, maka nggak maju-maju, karakternya juga nggak robah-robah ya, mau ganti. Ya, lihat ya kisru tentang Garuda ini apa gitu kan, itu menunjukkan sulit ya. Dari masa ke masa ganti menteri ini begitu saja. Nah, Nabi SAW mengajar bagaimana tawarik membedakan laki-laki dengan perempuan, isinya beda gitu kan. Nabi SAW ada 2 orang bertanya tentang bercumbu di bulan Ramadan. Datang kakek-kakek umurnya 60 tahun atau 70 tahun ke atas. Boleh nggak katanya saya bercumbu dengan istriku? Boleh. Datang anak yang masih muda, jangan. Kenapa? Kemungkinan terplesetnya lebih besar. Maka Rasul mengatakan jangan bercumbu di siang hari. Yang nanyanya pemuda. Menunjukkan Nabi Sallam ya ifarik membedakan. Tanyanya juga beda. Apa tanyanya sama tapi jawabannya beda. Ada orang yang udah tua bertanya, ayyul aqul amal zikrullah. Ini orang yang udah dekat ke tanah, ya, perbanyak zikir. Datang anak muda, al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Sebab apa? Kemungkinan tank senjatanya masih kuat, maka dianjurkan jihad. Yang udah motor seok-seok, pikir aja kamu duduk gitu kan. Nah, ini fawaid nas. Ini metode Nabi SAW indah. Ya, cuma mungkin kita tidak mampu mendefinisikan dengan definisi yang orang lain sudah didefinisikan gitu ya. Ya, kita kan dengan Quran dan hadis ini ya ada hanya diperingati aja kan Quran ini, dipahaminya enggak ya. Bahkan kalau dilaksanakan tidak boleh. Nuzulul Quran di setiap instansi di Indonesia ada enggak? Kecuali instansi yang tak boleh. Instansi yang itu milik negara, hampir semua instansi ada nuzulul Quran. Ya. Tapi apa? Melaksanakan Quran dilarang. Melaksanakan Quran apa? Dilarang. Makanya yang ada apa? Cuma syiar-syiar itu adalah. Yang penting syiar yang gede-gede itu dianjurkan, yang lainnya nggak boleh. Nah, tapi kita belajar Islam harus sebenarnya. Harus sebenarnya. Kalau sampai di sini bahasan kita cuma satu pertanyaan 5 menit lagi. Ya waktunya pendek. Ada yang bertanya? Silakan. Kalau mau sampai 8:30 boleh. Antum punya jadwal kuliah besok. Bagaimana hukumnya akhwat potong rambut di salat khusus muslimah? Pertama, apa hukumnya bagi wanita memotong rambut? Ya, hukum asal wanita itu afdal membiarkan rambutnya dan memeliharanya. Tapi memotong rambut tidak mengapa ya. Disebutkan dalam riwayat itu bahwa Aisyah radhiyallahu anha ya, disebutkan rambutnya wafrah. Wafrah itu melewati apa? Telinga ya. Tapi tidak boleh tasabuh dengan laki-laki.
tidak boleh tasyabuh dengan laki-laki. Kemudian apa hukumnya memotong rambut di salon? Tidak mengapa kalau salonnya salon khusus untuk perempuan, di salonnya khusus untuk perempuan dan yang menyalonnya adalah perempuan, ya, perempuan. Kalau muslimah lebih baik, ya, karena sebagian para ulama mengatakan bahwa orang kafirah tidak boleh melihat aurat seorang muslimah. Jadi diusahakan bahwa yang bertindak di salonnya adalah seorang muslimah. Kalau laki-laki nggak boleh otomatis. Apa hukumnya seseorang mendonorkan organ tubuhnya saat dia sudah meninggal? Gimana mendonorkan sudah meninggal? Nggak mungkin. Itu kalau dia sebelumnya mendonorkan. Kalau dengan catatan pendonor sudah mengizinkan barang tubuhnya otomatis ya untuk si pendonor. Dalam hal ini yang didonorkan adalah kornea mata. Ya. Kita punya kaidah dulu sebelum menjawab ini. Kasratu idul mayyiti ka kasri hayatihi. Menyakiti organ tubuh atau badan yang mati seperti menyakiti ketika hidupnya. Hukum asal yang meninggal dunia tidak boleh diotopsi kecuali karena ada kebutuhan yang doruri seperti menelaah sebab kematian. Ada yang doruri boleh ya dengan izin dari keluarganya melakukan otopsi. Ya. Yang kedua, bahwa manusia itu punya kehormatan. Hanya punya kehormatan, orang yang mukmin, muslim punya kehormatan. Punya apa? Kehormatan. Dalam arti tidak boleh disakiti. Punya orang yang jelas asal usulnya tidak boleh diambil anggota badannya, dan itu termasuk pelanggaran hukum. Sedangkan sisi yang lain yaitu ketika orang yang akan meninggal dunia mendonorkan dengan kerelaannya. Pertama, mendonorkan itu hukum asalnya tidak boleh, karena badan ini milik Allah. Jadi kalau badan milik Allah, nggak boleh mendonorkan. Tapi kalau mendonorkan yang diprediksi ada manfaatnya, kelangsungan hidup pada seseorang, ya, seperti umpamanya seorang ulama, orang alim, orang yang punya mendonorkan, maka tidak mengapa seperti itu insya Allah. Tapi kalau orang begini, saya kalau mati nanti didonorkan ke siapa saja, nggak boleh. Tabarus seperti ini tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan. Ada orang yang saya akan meninggal, nanti saya donorkan mata saya ke siapa saja. Tidak, ya. Karena ini adalah milik Allah. Jasad kita adalah milik Allah. Kecuali dalam hal-hal yang doruri dan itu memiliki manfaat yang sangat besar. Mungkin kita tahu ada orang yang sangat butuhkan, dan itu ulama, orang alim yang bermartabat, yang bermartabat. Sebab jiwa adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam sampai di sini pembahasan kita di malam yang bagus ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.